Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Tulang merupakan salah satu organ tubuh yang berperan penting dalam sistem gerak manusia. Saat baru lahir, sistem gerak tersebut terdiri dari tulang rawan yang berubah menjadi tulang keras seiring bertambahnya usia. Ketika masih dalam kandungan, sistem gerak rangka tersusun atas tulang rawan. Namun setelah lahir, proses pembentukan tulang keras baru dimulai. Proses ini akan terjadi secara berkelanjutan semasa hidup. Jumlah tulang lunak pun akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Tulang dalam tubuh juga akan mulai menua dan rapuh saat memasuki usia lanjut. Lantas, bagaimana proses pembentukan tulang? Mari kita cari tahu. Bagaimana proses pembentukan tulang atau ossifikasi itu? Proses terbentuknya tulang dikenal juga dengan istilah osteogenesis atau ossifikasi. Proses ossifikasi ini terjadi karena peranan sel pembentuk tulang yang dikenal dengan istilah sel osteoblast. Selain sel osteoblast, ada juga sel osteosit atau sel tulang dewasa dan sel osteoklas yang memiliki fungsi untuk memecah sekaligus menyerap kembali tulang-tulang yang rusak. Ossifikasi atau proses pembentukan tulang sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ossifikasi intramembran dan juga ossifikasi endokondral. Apa itu ossifikasi intramembran? Ossifikasi intramembran, proses pembentukan tulang ini terbilang jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena pembentukan tulang jenis intramembran hanya terjadi pada tulang tengkorak yang rata-rata parietal sebagai tulang maksila dan juga sebagai tulang temporal. Tulang yang terbentuk dari proses ini kemudian diendapkan di antara 2 membran serat. Sayangnya, proses pembentukan ini menjadi penyebab tulang mudah keropos bila dibandingkan dengan proses yang melalui pembentukan jenis lainnya. Ada 4 tahap dalam proses pembentukan tulang tipe ossifikasi intramembran. Di antaranya, yang pertama adalah pembentukan pusat ossifikasi, yang kedua adalah pembentukan matriks, yang ketiga periostem dan heaping, dan yang keempat adalah pembentukan tulang keras. Itulah 4 proses pembentukan tulang jenis ossifikasi intramembran. Berikutnya ada proses pembentukan tulang lainnya dengan jenis ossifikasi endokondral. Apa itu ossifikasi endokondral? Proses pembentukan tulang dengan tipe ossifikasi endokondral meliputi penggantian mode tulang rawan dengan tulang biasa. Proses ini umumnya terjadi pada tulang panjang seperti tulang tungkai. Kebanyakan tulang pada rangka manusia terbentuk melalui proses ossifikasi endokondral. Maka dari itu, tulang yang melalui proses pembentukan ini juga dikenal dengan nama tulang endokondral. Dalam prosesnya, tulang akan terbentuk dari mode tulang lunak hialin. Dalam proses pembentukan tulang jenis ossifikasi endokondral ada 5 tahap yang perlu dilalui. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pembentukan periostum kolar, yang kedua adalah pembentukan rongga, yang ketiga adalah inpansi pastikular, yang keempat adalah elongasi, dan yang terakhir adalah ossifikasi efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.